kami berharap kepada aparat kepolisian Resor Dompu, sangat berharap apa yang telah dilakukan oleh saudara Rizky terhadap saudari Wanda, ya kami sih berharap sangat berharap besar agar si Rizky ini mendapatkan Keluarganya Wanda Wulandari, gadis Malang yang ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki saat akan melakukan akad dan pesta pernikahan pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 di Kabupaten Dompu kemarin, melaporkan calon pengantin laki-laki tersebut Muhammad Rizky Dilaga ke polisi. Laporan itu disampaikan langsung ke Polres Dompu. Kepada Mata Warta TV, kakaknya Wanda, Eka Puspitasari, mengatakan, pihaknya secara resmi telah melaporkan kejadian yang menimpa adiknya tersebut ke pihak kepolisian Polres Dompu. Karena itu, pihaknya berharap agar Rizky segera ditangkap dan diadili serta diberikan hukuman yang setimpal sebagaimana undang-undang yang berlaku. Pihaknya merasa sangat malu atas perbuatan Rizky terhadap Wanda. Setelah Wanda berbadan dua, lelaki yang bercita-cita menjadi anggota TNI itu malah lari meninggalkan acara akad dan pesta pernikahan yang sebelumnya sudah disepakati bersama akan digelar pada hari itu. Ketika diwawancara, Eka Puspitasari juga mengungkapkan bagaimana hubungan kedua sejoli tersebut selama berpacaran. Di mata keluarga, selama menjalin hubungan asmara, Wanda dan Rizky terlihat baik-baik saja dan mereka saling menyayangi. Bahkan, seringkali Rizky main ke rumah Wanda. Kisah cinta yang berjalan selama 2 tahun itu, harus kandas dengan sedih setelah rencana pernikahan kedua sejoli itu dibicarakan. Kabarnya, Rizky ingin mengikuti tes TNI dan hanya mau menikahi gadis yang sudah berbadan dua tersebut dengan cara nikah sirih. Berikut wawancara eksklusif Mata Warta TV dengan kakaknya Wanda Wulandari. dari awal perjalanan kisah asmara yang dijalani oleh Wanda dan kekasih calon suaminya yang kabur ini atas nama Rizky. Kalau di mata keluarga mereka menjalin hubungan asmara yang baik-baik saja. Jadi mereka menjalin suatu hubungan itu layaknya pasangan remaja pada umumnya lah, yang dimana Wanda sering diajak ke rumah orang tuanya atau pihak keluarganya dari si Rizky. Begitupun sebaliknya, si Rizky sering mendatangi kediaman keluarganya si Wanda. Yang namanya orang pacaran itu kan saling memperkenalkan antar keluarga gitu. Jadi dari seiring waktunya berjalan, mereka bisa dikatakan cukup lama berjalan, pacaran bertahun-tahun, 2 tahun lah mereka pacaran, dari mulai mereka sekolah sampai mereka kuliah. Jadi berawal dari masalah nikah ini, terjadilah sesuatu hal yang ada pada diri si Wanda, dalam arti ya kita tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi pada diri Wanda, paling tidak sudah tahu ya gitu. Jadi sebagai pihak keluarga dari si Wanda ini, selaku kami dari keluarganya, kami meminta pertanggungjawaban lah dari pihak keluarganya si Rizky atas apa yang terjadi dengan si Wanda ini. Kami minta pertanggungjawabannya gimana caranya untuk dinikahkan segala macam. Tapi memang pada dasar awalnya itu tidak direspon dengan baik oleh orang tuanya Rizky. Awalnya memang ada konflik komunikasi antara pihak keluarga Wanda dan pihak keluarga dari si Rizky ini karena memintai pertanggungjawaban. Yang pertama di mana oke lah si Rizky bisa kami nikahkan, tapi dengan catatan nikahnya tuh secara sirih, pengakuan dari orang tuanya si Rizky. Tapi tanggapan kami dari pihak keluarga wanita, keluarganya si Wanda, kami tidak terima untuk melakukan pernikahan siri karena status mereka ini berpacaran sedang baik-baik dan ini juga bukan statusnya suami orang. Kami menanyakan kenapa harus nikah siri, kenapa tidak dilakukan secara nikah secara sah, secara agama sah, secara legal, secara hukum kenegaraan Republik Indonesia yang ada. Alasan yang diterima dari pihak kedua orang tuanya si Rizky
bahwa anaknya tidak bisa dinikahkan secara sah, secara legal, secara tercatat di KUA karena anaknya mau diikutkan menjadi TNI. Nah, tapi pihak kami dari pihak keluarganya si Wanda selaku perempuan ini sudah menjadi nasib sudah menjadi bubur, jadi tidak bisa dipaksakan. Kenapa tidak mau dinikahkan anaknya, sedangkan bagaimana dengan kondisi dan keadaan Wanda? Jelas kami merasa terpukul saat itu. Singkat ceritanya, akhirnya antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki ini memberikan kesepakatan bersama diadakanlah perancangan pernikahan. Tanpa kami jelaskan bagaimanapun, rasa sakit, rasa bagaimanapun juga udah nggak bisa kami tanggulangi. Mungkin dengan kejadian yang menimpa keluarga kami selaku lebih-lebihnya ke adik Madadoho Lawanda, rasa sakit mampu Madadoho sembunyikan. Tapi rasa malu keluarga Madadoho, aibnya Wanda, ini bukan saja soal Wanda dan keluarganya, tapi 7 keturunan, bahkan orang di luar, bahkan dunia pun juga ikut menangis dengan kisah ini. Karena seumur saya hidup ini, tidak ada sejarah dalam abad ini kisah yang memilukan seperti ini. Kita tidak meminta bahwa si Rizky ini harus melakukan sesuatu hal yang bagaimana, tapi manusiawinya, hati nuraninya sebagai seorang manusia, lebih-lebih dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang berstatus ANS sebagai seorang guru gitu. Sampai hati dan tega memperlakukan hal seperti ini kepada adik kami Wanda yang berstatus sebagai anak yatim piatu. Kalau dikategorikan masalah kabur pada saat hari H, logikanya kami nggak masuk akal. Dalam artiannya seperti ini. Kalau seandainya kaburnya si Rizky ini terjadi karena mungkin diadakan perjodohan oleh orang tuanya, dipaksa nikah dengan si Wanda, dia tidak setuju, hal yang masuk akal, dia kabur karena tidak mau menikahi wanita pilihan orang tuanya. Masuk akal itu kalau dia memilih untuk kabur. Tapi kenapa harus kabur ketika rancangan pernikahan ini sudah yang dimusyawarahkan berdasarkan keputusan bersama antara keluarga dua belah pihak ini? Kenapa pada hari hanya malah dia kabur gitu? Sampai detik ini pun juga niat baik dari pihaknya Rizky pun juga tidak ada memutuskan orang untuk mendatangi pihak kami selaku keluarga wanita ini, dalam arti yang menjalin suatu komunikasi dengan sudah adanya kehancuran masalah problem yang sudah luar biasa membengkak seperti ini. Ya, maksud saya itu niat baiknya dialah, walaupun mereka mungkin orang tua atau ibunya saudaranya nggak bisa mendatangi kami langsung secara langsung ke keluarga, mungkin saja ada, kan pasti ada pihak pemerintah dari daerah tertentu, mungkin kepala desanya, mungkin kadusnya, mungkin RT-nya, RW-nya atau apalah gitu. Tapi memang sampai detik ini tidak ada, menurut kami tidak ada ikitan baiknya gitu. Harapan kami selaku pihak keluarga sih, kami berharap kepada aparat kepolisian Resor Dompu, sangat berharap apa yang telah dilakukan oleh saudara Rizky terhadap saudari Wanda, ya kami sih sangat berharap besar agar si Rizky ini mendapatkan dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Jadi ya dihukum sesuai aturan ya, pasal atau undang-undang berjalan di negara Republik Indonesia ini aja sih.